Drama dalam perhara rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang kini sudah usai justru menyisakan adanya konflik berkepanjangan pasca adanya dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh selebgram bernama Satria Mulia terhadap kasus yang menimpa pasangan suami istri tersebut. Tidak tinggal diam akan adanya hujatan itu. Melalui Indra Tarigan dan Isa Zega sebagai saksi, Rizky Bilar nampaknya benar-benar akan mewujudkan keinginannya untuk melaporkan Satria Mulia kepada pihak kepolisian. Masih berkelit mengenai dirinya yang mengaku tidak pernah menghujat secara terang-terangan, nyatanya Indra Tarigan kini telah menunjukkan beberapa bukti yang menguatkan laporan yang nantinya akan dibuat langsung oleh Rizky Bilar. Lantas upaya seperti apakah yang akan dilakukan oleh Indra Tarigan dan Isa Zega selaku saksi yang akan memberikan keterangan nantinya? Hari ini kedatangan kami ke Polres Jakarta Selatan yang pertama untuk konsultasi membuat LP terhadap saudara SM terkait masalah satu berita hoaks sama pencemaran nama baik. Yang berita hoaksnya kan mungkin kalian udah tahu ya, berita hoaksnya yang selama ini dia gembar-gemborkan itu semua hoaks dan nggak benar, karena posisi pada waktu kejadian itu ada abang, ada Mami Isa, ada tantenya Bilar, ada juga rekan saya Ricky Barus, ada ya, Ricky Barus. Jadi itu berita hoaks yang digiring sama dia seolah-olah kami bertiga, aku, Mami Isa sama si tante itu merebutkan si Bilar. Itu nggak benar. Padahal waktu itu kejadiannya adalah saya yang mendamaikan Bilar, ada sedikit masalah. Kejadian itu ada rambut gondrong, ada Mami Isa, dan ada terjadi lempar-lemparan kursi sama apa deh yang terjatuh-jatuh itu ya, gitu. Padahal itu nggak ada. Ya waktu itu memang seperti itu. Pernah dia telepon saya, pernah juga dia meminta saya, tapi saya bilang saya lebih baik jadi saksi karena saya tahu peristiwa itu. Jadi kamu mending pakai pengacara lain, saya sebagai saksi kamu siap untuk memberikan saksian dan bukti-bukti yang saya punya. Kalau menurut saya, kalau si Bilar mau laporin saya juga agak susah juga dianya cari bukti saya mengatakan ini ono kucur itu, dia kan nggak dapat juga begitu. Kalau misalnya dia mau mengusut ya datangin aja semua media yang nulis ya kan, media yang memberitakan begitu. Jadi saya nggak pernah takut. Kenapa saya nggak pernah takut? Saya merasa saya tidak mencemarkan nama baik dia gitu, karena kalau udah urusan pencemaran nama baik, kalau netizen taunya lu laporin gitu, pencemaran baiknya. Emangnya lu pikir polisi nangkap orang kayak nangkap tikus gitu ya kan? Gue itu tipe orang yang tahu apa yang bisa mengkasuskan gue atau enggak gitu mas. Gue tahu, oh ini orang bisa menjarain gue. Oh ini statement gue cuma bisa sampai lapor polisi doang, tapi nggak sampai ke hakim gitu. Gue udah tahu gitu, karena gue ada konsultan pengacara juga kan. Pengacara gue juga orang terkenal gitu, cuman saya nggak usah sebut gitu kan. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang saya terjerat pencemaran nama baik, apa buktinya dulu? Saya kalau membuat statement tidak pernah memajang foto dia, tidak pernah menunjukkan langsung ini buat dia loh gitu. Saya nggak pernah hashtag media sosialnya segala macem gitu. Jadi saya merasa saya santai-santai aja sih. Apa yang saya ucapkan selama ini masih dalam batas wajar. Apa yang diomongin oleh SM memang nggak benar sih gitu. Cuman kalau untuk melaporkan sih Mami belum ada kepikiran, karena cukup abang yang melaporkan, dia saksi palingnya gitu. Kalau diminta keterangan menjadi saksi seperti yang dibawa Bapak kepolisian tadi ya nggak apa-apa. Karena berita hoaks itu kan ada pasalnya, tahu kan? Berita hoaks yang digiring seolah-olah itu terjadi, tapi itu nggak ada. Berita hoaks sama undang-undang pasal ITE, pencemaran nama baik, gitu. Iya, Mami Isa jadi saksi. Jadi ya nanti apa yang ditanya sama polisi ya dijawab, itu aja sih. Nggak mau dilebih-lebihkan, nggak mau dikuang-kuangin. Menoleh ke dasar permasalahan yang kini tengah melibatkan Rizky Bilar dengan salah satu selebgram, sebuah ucapan janji yang saat ini tengah menjadi topik perbincangan pun baru saja terekspos, yang mana Satria Mulia mengaku akan telanjang dada di Monumen Nasional.
jika Rizky Bilar bisa bebas dari jeratan hukum akibat tindak KDRT yang dilakukannya. Dan kini hal itu menjadi kenyataan. Kasus tindakan KDRT yang dilakukan oleh Bilar telah di SP3 oleh pihak kepolisian dan tentu saja hal ini menjadi bumerang bagi Satria Mulia di mana dia harus menepati janjinya itu. Serta Indra Tarigan pun tegas menagih janji seperti apa yang telah diucapkan oleh Satria Mulia. Speechless juga sih, ya tapi pasti dia di penjara itu. Yakin gue kalau ada penganiayaan gitu pasti di penjara. Kalau sampai dia nggak di penjara gue telanjang di Monas. Yakin gue kalau ada penganiayaan gitu pasti di penjara. Kalau sampai dia nggak di penjara gue telanjang di Monas. Ya itu sebenarnya yang gaungkan saya sih. Karena memang kemarin aku lihat di media kalau misalnya Rizky Bilar dikeluarkan, saya akan telanjang jalan di Monas katanya. Kalau menurut Mami yang mending dilakukan, Iya. supaya omongan dia dipercaya orang. Betul. Kalau nggak dilakukan berarti hoax. Iya. Nah. Mending lakukan aja. Lakukan aja, nggak Dua apa-apa. kali karena ada ngomongnya Iya, lain juga. iya. Tidak Nanti kalau misalnya dia kehausan pas lagi telanjang, nanti saya kasih aqua boleh. Malah dia seolah-olah kayak nantangin gitu ya, bilang saya tidak akan kasih panggung sama itu pengacara. Saya nggak mau dipansosin karena katanya dia lebih terkenal daripada saya. Kami memang nggak terkenal tapi tadi Dikenal. iya gitu. Dan dia nggak mau ngeladenin katanya gitu. Tapi satu hal juga kalau tahu kemarin malam si Rizky Bilar nelpon saya juga, Bang untuk sementara abang aja yang bikin laporan dulu karena saya ingin menenangkan diri dulu. Nanti kalau misalnya abang udah bikin laporan ya silakan aja, tapi untuk aku nanti pikirkan dulu karena aku masih mau menenangkan diri gitu kata Rizky Bilar. Jadi aku nggak yang mau juga membawa Rizky Bilar dulu kan. Sebenarnya saya nggak pernah membuka aib Bilar ya. Saya mengatakan apa yang saya tahu, saya tidak mengatakan apa yang saya tidak tahu gitu kan. Terus nanti saya misalnya mengatakan statement tentang si Bilar. Itu media yang goreng, misalnya menjudul-judulkan secara lebay gitu kan, padahal saya tidak ada mengatakan itu gitu. Terus ada orang yang membongkar masa lalu Bilar, nanti medianya nulisnya kata Satria Mulia, padahal bukan saya yang bongkar kan, tapi orang lain. Jadi kalau ditanya saya mencemarkan nama baik, statementnya yang mana? Karena pencemaran nama baik itu harus spesifik loh, harus kata-katanya kasar banget loh begitu. Jangan sampai nanti ada orang-orang yang euforia melapor pencemaran nama baik, ending-endingnya pas ketok palu saya nggak kebukti, lapor balik kan. Dan kalau dia mau melaporkan pencemaran nama baik, satu Indonesia udah menghujat, bahkan yang lebih parah dari saya itu banyak banget. Bedanya mereka mungkin nggak viral kan gitu kan. Jadi urusin aja dulu diri sendiri dengan kasus ini, itu aja udah membuat dia pusing. Hampir kan aku bilang 98% itu nggak benar sih. Yang 2%-nya ya benar. 2% itu ya seperti Mami memang kenal lama ya gitu. Tapi kalau seandainya seperti bilang namanya si pedes gitu, simpenan atau apa itu ya nggak benar gitu. Sama tante punya anak gitu nggak benar gitu. Nah makanya kalau berbicara itu harus berdasarkan fakta dan data. Kalau hanya berdasarkan katanya itu merugikan sih gitu. Kalau Mami rasa Rizky ini mungkin dia tidak mau melaporkan memang serba salah ya. Dalam arti kalau dia laporkan nanti dihujat orang, nggak dilaporkan bawahnya diinjak-injak gitu. Serba salah sih dianya. Jadi mungkin dia nunggu tenang. Kalau menurut Mami sih. Iya benar. Dia ngomong ke abang juga gitu. Aku nunggu tenang dulu bang. Abang tapi kalau Mami jadi Rizky ya mending dilaporkan mau urusan orang belakangan, walaupun soalnya ya itu berita itu udah menggelinding banget, udah membesar.